Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Sofyaningsih dari PAI 6A, Institut Agama Islam Darussalam Ciamis. Di sini, saya akan mencoba menjelaskan materi mengenai keikhlasan, honor, dan gaji dalam pendidikan. Untuk pembahasan yang pertama yaitu mencari ridha Allah. Dalam hadis yang berarti dari Abi Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mempelajari suatu ilmu dari sesuatu yang seharusnya untuk mencari ridha Allah, dia tidak mempelajarinya kecuali untuk mendapatkan sedikit dari harta benda, maka ia tidak mendapatkan bau surga besok hari kiamat. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, dari hadis tersebut itu membimbing kepada umat agar mempunyai tujuan yang ikhlas dalam mencari ilmu, yakni mencari ridha Allah, bukan mencari ridha selain Allah. Nah, ikhlas ini dalam arti yang sederhana adalah bersih dari niat yang tidak baik, bersih hanya karena Allah atau ridha Allah, bukan karena yang lain. Seperti itu. Untuk pembahasan mengenai pengajar itu boleh menerima upah. Nah, di sini ada cerita. Ketika sekelompok sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewati sebuah kaum yang tinggal di tempat turunnya air. Nah, di sana di situ terjadi peristiwa di mana seorang dari mereka terkena gigitan binatang yang berbisa. Nah, kemudian mereka minta tolong kepada sahabat Nabi untuk mengobatinya. Kemudian mereka bertanya, apakah ada di antara kalian yang bisa mengobati seorang sakit yang digigit binatang berbisa? Salah seorang sahabat Nabi berangkat mengobatinya dengan dibacakan surat Al-Fatihah. Nah, dengan izin Allah, orang tersebut yang tergigit binatang berbisa itu kemudian sembuh, dan kemudian sahabat Nabi itu diberikan upah seekor domba. Nah, ketika menerima upah itu, para sahabat menanggapinya negatif dan tidak merasa berkenan menerima upah tersebut karena seolah menjual ayat Al-Quran dengan harta benda, yaitu seekor domba. Nah, kemudian mereka itu bertekad untuk melaporkan peristiwa tersebut kepada Rasulullah di Madinah. Dan setelah di Madinah, mereka bertanya kepada beliau. Lantas beliau menjawab dan bersabda, bagi mereka dan aku satu bagian. Setelah dibagi, beliau menyampaikan hadis di atas. Nah, seperti itu. Al-Asqalani dalam Fath al-Bari menjelaskan adanya perbedaan pendapat para ulama dalam sistem penggajian, honor, atau upah dalam pendidikan dan pengajaran. Untuk pendapat yang pertama yaitu dari jumhur ulama, yang memperbolehkan menerima upah dalam pengajaran berdasarkan hadis di atas. Untuk yang kedua yaitu pendapat dari ulama Hanafiyah, yang melarang penerimaan upah dalam pengajaran dan memperbolehkannya dalam pengobatan atau ruqyah saja. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai larangan pengajar menerima upah. Nah, dalam hadis di atas menjelaskan mengenai larangan menerima hadiah atau gaji dalam pengajaran. Nah, dalam hadis tersebut menceritakan seorang guru yaitu Ubadah bin Samit yang menerima hadiah busur panah dari muridnya karena telah mengajarinya. Kemudian, ia pun menanyakannya kepada Nabi. Nabi pun bersabda, nah, jika engkau senang menjadi kalung dari neraka, maka terimalah. Nah, dari teks hadis tersebut, tampak di awal dengan kata yang menyenangkan, tetapi sesungguhnya merupakan ancaman. Jika engkau senang dikalungi api neraka,
tentu tidak ada yang senang kalung dari api, bahkan menyedihkan dan membinasakan. Itulah ancaman orang yang menerima hadiah dalam pengajaran Al-Quran. Nah, dalam kitab Aun al-Ma'bud, Syarah Sunan Abi Dawud, disebutkan bahwa Al-Khattabi berkata bahwa para ulama berbeda pendapat dalam memahami hadis di atas. Yang pertama, sebagian ulama mengambil makna hadis secara tekstual atau lahirnya teks, bahwa mengambil upah atau gaji dalam mengajar Al-Quran terlarang, sebagaimana pendapat Al-Zuhri, Abu Hanifah, dan Ishaq bin Rahawai. Yang kedua, sebagian mereka berpendapat tidak apa menerima upah atau gaji dalam pengajaran Al-Quran selagi tidak dipersyaratkan. Nah, artinya kehendak santri atau murid yang diajar itu pendapat Al-Hasan Al-Bashri, Ibnu Sirin, dan Al-Syabi. Yang ketiga yaitu sebagian lain memperbolehkan upah atau gaji dalam pengajaran sebagaimana pendapat Malik, Atta, Asy-Syafi'i, dan Abi Thaur. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu tidak riya. Nah, dalam hadis di atas itu menjelaskan tentang berita nasib amal perbuatan manusia yang tidak ikhlas karena akan dipertanggungjawabkan oleh Allah nanti pada hari kiamat. Sehingga kita dalam mencari ilmu maupun dalam mengamalkan ilmu harus selalu diniatkan untuk mencari dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan semata-mata untuk mencari keuntungan duniawi saja. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Ditutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.